Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Talib. Saya dari kelas H. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang obligasi. Nah, kita langsung saja ke pengertiannya. Apa sih sebenarnya itu obligasi? Definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai moral, nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Lanjut, menurut Frank J. Fabozzi, secara umum, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. Kita bisa melihat ini ada rumus di dalam kolom, di mana P sama dengan harga atau dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. N yaitu periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. C yaitu kupon pembayaran setengah tahun. R periode suku bunga, M nilai jatuh tempo, dan T merupakan periode waktu ketika pembayaran diterima. Lanjut, siapa saja pihak yang menerbitkan obligasi? Nah, di sini obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Nah, ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga pemerintah negara bagian, atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda. Dan yang keempat ada pemerintah asing, dan yang kelima yaitu perusahaan asing. Nah, alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Pada bagian ketiga yaitu pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Lanjut. Nah, mengapa sih atau apa alasan memilih obligasi? Di sini pada bagian A dijelaskan memiliki obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor ketagihan dan pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga uang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain, perusahaan akan naik. Selanjutnya, berdasarkan penerbitan jenis obligasi,
yaitu jika melihat dari segi penerbitan, maka obligasi ini terbagi menjadi 4, yaitu A. Treasury Bond atau TB. Treasury Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya adalah kecil karena ditanggung oleh negara. Yang kedua, Corporate Bond atau CB. Nah, Corporate Bond ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga adalah Municipal Bond atau MB. Municipal Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko, namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat adalah Foreign Bond atau FB. Foreign Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing atau salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Selanjutnya, suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term. Memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai $1 miliar AS dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar $2 miliar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk memahami ini lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa turnoverkan. Ketiga, konsep inflasi bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Selanjutnya, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Nah, kita bisa lihat formulanya. Ini sudah ada di ini keterangannya. OTB yaitu obligasi tanpa batas waktu. G yaitu nilai obligasi. R yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Seperti kita bisa lihat, OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1. Kemudian G per 1 tambah R pangkat 2. Kemudian G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 sampai seterusnya. Nah, tingkat bunga obligasi. Berbeda-beda tingkat bunga obligasi sangat bergantung pada dua hal yaitu waktu temponya suatu obligasi atau suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi. Premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest rate. Interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang mempunyai satu arus kas bagi pemilik obligasi tersebut atau suat husnan.
Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond atau pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Next, nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga kupon dari suatu obligasi. Contoh PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah risiko tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung yield current yield adalah CY sama dengan CI per PM. Nah, di mana keterangannya CY yaitu current yield dari obligasi tersebut. CI kupon interest atau kewajiban membayar upon obligasi pada tahun I. PM adalah market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Next. Nah, di sini ada contoh soal dari materi yang tadi dijelaskan. Informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinkaka Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Nah, tadi diketahui CI-nya yaitu 133 juta dan PM-nya 450 juta. Yang ditanya CY atau NBP. Kita masukkan saja rumusnya. NBP sama dengan 133 juta per 450 juta. Nah, di sini kita dapat hasilnya NBP-nya yaitu 0,30 atau 30. Maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Yield maturity. Yield maturity adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam commercial paper yaitu obligasi pada harga pasar saat ini. Selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumusnya di sini sudah ada dalam kolom. C yaitu pembayaran kupon untuk setiap tahunnya. Y yield to maturity. TN jatuh tempo. Nilai jatuh tempo. Nah, rumus yang dikemukakan oleh Bambang Riyadto yaitu bisa kita lihat di tabel pada bagian yang kanan ini sama dengan C tambah F kurang P per N per F tambah F per 2. Nah, masuk ke contoh soal. Seorang manajer PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap suatu obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun. Dengan nilai nominalnya 125 miliar dan harga pasar yang berlaku 24 miliar 500 juta. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan hari jatuh tempo sampai hari jatuh temponya. Nah, kita masukkan saja diketahui C-nya yaitu 5%, F-nya 25 miliar dan P-nya 24 miliar 500 juta. Dan N-nya yaitu 500 dan N-nya yaitu 15 tahun. Ditanya rate of return. Nah, langsung ke penyelesaian. Dimasukkan saja rumusnya. C-nya 5% di dalam kurung 25 miliar
tambah 25 miliar kurang 24 miliar 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2. 5,5% dalam kurung 25 miliar tambah 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2. Di bawahnya 5,5% dalam kurung 25 miliar tambah 33,333 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 1 miliar 375 juta tambah 33 miliar 333 juta 333 ribu per 49 miliar 500 juta per 2 sama dengan 1 miliar 1 triliun 408 miliar 333 juta 333 per 24 miliar 750 juta atau 0,056950 atau 5,690%. Ya, itu dia tadi penjelasan materi dari saya mengenai obligasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.